Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman di channel Sanggah Syubhat TV, balik lagi bersama kita. Alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini yang cerah, bersama Ustadz kita Abu Hanifah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Hari ini kita barusan ikut aksi damai bela Palestina, Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah tadi acaranya lancar, berbagai tokoh kaum muslimin hadir mendoakan serta ya mendukung untuk kemerdekaan Palestina, Ustaz. Nah, saya di sini mau nyinggung dulu. Aksi ini kan ada runutannya gitu, Ustaz. Dari awal di 2016, 2 Desember yang dinamakan aksi 212 pada saat itu, ya kan? Itu juga aksi damai, Ustaz. Untuk pada saat itu membela kaum muslimin, membela Al-Quran ya. Dari ya itu tokoh politik kafir, Ahok. Dan pada hari ini judulnya adalah kemerdekaan Palestina, untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, pertanyaannya gini Ustadz, ada sekelompok kaum muslimin yang ya menuduh aksi damai ini menyamakan dengan demonstrasi, bahkan di ceramahnya beliau juga beliau siapa? Sekelompok apa beliau? Sekelompok. Ya seseorang Ustadz nih, sampai bilang tumpahkan darahnya ya kan, karena itu termasuk ciri-ciri khawarij dan lain sebagainya gitu Ustaz. Sebenarnya perbedaan antara aksi damai dan demonstrasi itu gimana sih, dan hukumnya gimana menurut Islam ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'ad. Mengenai hal ini berarti ada 3 permasalahan. Ya. Pertama, aksi damai. Semisal kayak hari ini bela Palestina. Yang kedua, demonstrasi damai. Dan yang ketiga, demonstrasi yang berujung kepada kekacauan atau ada penghinaan, ya sehingga terenggutnya jiwa, tertumpahnya darah, hancurnya fasilitas publik dan yang lainnya. Barakallahu fik. Nah, kita akan membahas hal ini dari keterangan para ulama. Karena kita ada di luar, kita nggak bawa kitab, tapi kita bawa yang versi digitalnya, yaitu dari kitab, yaitu Sahih Fiqh Sunnah, tepatnya di jilid kelima, Kashful Akinnah, karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Ya. Nah, ini di halaman, bagi teman-teman yang punya kitabnya itu halaman 611 dan di halaman 612 sampai 612. Beliau menjelaskan mengenai hukum demonstrasi damai. Kalau hukum aksi damai sama sekali tidak dikategorikan sebagai bentuk demonstrasi. Ya. Apalagi aksi damai seperti ini diselenggarakan oleh pemerintah. Tadi saya tanya langsung ke panitia, bahwasanya yang mengadakan pertama Kemenlu, Kemenak, bekerjasama dengan MUI dan Pemprov DKI. Bahkan hadir itu semua, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, kemudian Ketua DPR, tokoh-tokoh masyarakat, MUI, Ketua MUI, bahkan calon presiden. Kalau aksi damai seperti ini dikategorikan khawarij, mereka itu semua khawarij dong. Nah, jadi kalau ada suara-suara sumbang yang mengatakan aksi damai seperti ini, itu khawarij demonstrasi, ini adalah orang yang ahmak ya. Yang la yultafat ilaih, yang nggak perlu didengerin, ditoleh pada dia. Ini bodoh sekali. Ya, bodoh sekali. Mungkin yang akan didiskusikan adalah 2 permasalahan, yaitu demonstrasi damai dan demonstrasi kekacauan. Namun namanya dalam bahasa Arab al-mudhaharah. Nah, di kitab Sahih Fiqh Sunnah, ini Sahih Fiqh Sunnah, ini diajarkan dan dibacakan oleh para ustadz-ustadz yang tadi katanya kerap kali menuding aksi damai atau demonstrasi damai sebagai bentuk tindakan ciri-ciri khawarij. Ya, kitab Sahih Fiqh Sunnah ini diajarkan oleh ustadz-ustadz salafi lah ya. Bahkan di salah satu media radio dan dakwah yang media mereka yang terkenal diajarkan sampai hari ini. Nah, di sini dijelaskan oleh Abu Malik Kamal, yaitu di halaman 611 jilid kelima yang dikenal dengan Kashful Akinnah, al-mudhaharatu as-salimah la tu'addu khurujan 'alal hakim. Demonstrasi damai, ini demonstrasi bukan aksi damai. Kalau aksi damai ya jelas. Nah, demonstrasi damai itu tidak boleh dikategorikan, tidak dianggap sebagai bentuk memberontak kepada penguasa yang sah. Ya, dikatakan di sini oleh beliau al-mudhaharah kama arrafaha majma'ul lughati al-arabiyyati, ya,
ya demonstrasi sebagaimana didefinisikan dalam kamus Majma'ul Lughah Al-Arabiyah, i'lanu ra'yin, yaitu dia mengemukakan pendapat. Wa idharu atifatin fi suratin jama'iyatin, dia menampakkan bagaimana perasaan kita dalam bentuk berjamaah, dalam bentuk beramai-ramai. Wa yumkinu ta'rifuha fil istilahi al-mu'asiri, dan bisa boleh juga didefinisikan berdasarkan istilah kontemporer zaman sekarang. Apa itu demonstrasi? Bi annaha khurujun nasi ila syar'i li mutalabatil hakim, yaitu keluarnya masyarakat ke jalan ya untuk menuntut pemerintah pada hal-hal yang mereka inginkan. Wal mudhaharatus salimatu, yang namanya mudhaharah salimah di sini pertama dia tidak ada ngangkat senjata. Ya, wala tasfikud dima, tidak pula ada penumpahan darah. Wala takhruju lil i'tidai 'alal anfusi wal mumtalakati, dan juga tidak ada di situ nanti ada yang sampai mengakibatkan korban jiwa atau rusaknya fasilitas publik. Ya, rusaknya fasilitas-fasilitas publik yang lainnya, barang-barang dan yang lainnya. Laisat khurujan, yang ini bukanlah bentuk khuruj memberontak yang musallahan 'alal hakim, yang dipersenjatai untuk melawan pemerintah. Lidzalika, oleh karena itu, fala alaqata lil mudhaharati salimah bi taqriratil fuqaha anil khuruj wa ahkamihi. Oleh karena itu tidak ada korelasinya antara demonstrasi damai yang seperti ini tadi yang gambarannya dengan ketentuan para fuqaha terkait memberontak kepada pemimpin yang sah dan hukum-hukumnya. Jadi jangan dikategorikan. Ya, li'annaha laisat khurujan, karena demonstrasi damai bukanlah bentuk pemberontakan. Wa man adkhalaha fi hadzal babi faqad akhta'a khata'an bayyinan. Siapa yang memasukkan demonstrasi damai ke dalam bentuk pemberontakan, berarti dia telah terjerumus ke dalam kekeliruan, yang kekeliruan ini sangat fatal, sangat jelas sekali salahnya. Wal mudhaharatus salimatu hiya wasilatun min wasail at-ta'biri ani ra'yi. Yang namanya demonstrasi damai, dia adalah sarana dari berbagai sarana-sarana untuk mengungkapkan pendapat, mengemukakan pendapat. Wa min wasailit taghyiri, dan diantara sarana untuk melakukan perubahan. Wa min wasailid dhaghti 'alal hakimi, dan juga diantara bentuk sarana untuk menekan pemerintah. Ya, 'alal hakimi lirruduhi liraghbati syabi, untuk tunduk kepada atau untuk mau mengikuti keinginan rakyat, dengan syarat fa in kana ar-ra'yu sawaban wa at-taghyiru lil aslahi wa raghbatu syabi masyru'atan kanatil mudhaharatu halalan. Dengan syarat nih, apabila pendapat tadi itu benar dan perubahan yang diinginkan adalah memang menuju yang lebih baik, dan keinginan masyarakat juga memang masyru'ah, memang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, tidak melanggar syariat, maka demonstrasi halal tadi itu adalah hukumnya, demonstrasi damai adalah halal. Ini diterangkan oleh Abu Malik ya Kamal di kitabnya Shahih Fiqh Sunnah yang dibacakan oleh ustadz-ustadz salafi. Ya, jadi nggak boleh disamaratakan, digeneralkan antara demonstrasi yang ada kekacauan, penghinaan, penumpahan darah, rusaknya fasilitas publik dengan demonstrasi damai. Apalagi dengan aksi damai bela Palestina seperti ini. Tapi gini ya, Ustaz, mereka mengharamkan demonstrasi atau ya katakanlah aksi damai gitu ya. Itu ada ilatnya, Ustaz. Apa? Oh, ikhtilat sama perempuan itu. Ikhtilat. Berarti kalau memang demonstrasi damai atau aksi damai nggak ikhtilat, berarti boleh. Berani nggak mereka ngomong gitu? Nggak berani, ya, karena cuman mengacu kepada fatwa-fatwa ulama yang global terkait demonstrasi, yang kita juga udah tahu, fatwa Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, kita tahu, tapi kan perinciannya ini yang diterangkan oleh para ulama. Nah, mengenai kalau ada ikhtilat nggak boleh, berarti kalau ada nggak ada ikhtilat boleh dong. Ya kan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, kan begitu kaidahnya. Hukum itu berkutat dengan sebabnya. Kalau ada sebab ada hukum, nggak ada sebab nggak ada hukum. Lagi pula nanti kita akan terangkan mengenai definisi ikhtilat itu apa. Ya, dan mereka sendiri gimana? Mau nggak dikategorikan ikhtilat ketika mereka ke pasar, berjumpa dengan ibu-ibu penjual, ibu-ibu pembeli, ke mall, dan bahkan mereka juga mengadakan tablik akbar yang ada wanita di situ, bubarnya barengan. Oke lah, mungkin disekat. Bagaimana dengan fest-fest yang ada tuh, halal fest lah itu, fest-fest lah yang di situ campur baur, laki-laki, perempuan, ikhwan, akhwat. Ini berarti ikhtilat. Kalau mereka mengatakan tapi begini, tapi begitu, tapi begini, kenapa buat mereka diberi uzur, buat orang lain enggak? Kenapa buat mereka boleh, orang lain enggak boleh? Nah, itu jangan berlaku seperti itu. Ya,
Nah, tadi disebutkan bahwasanya aksi damai 2/12/2016 atau tahun sebelumnya lagi disebutkan ada ustadz yang mengatakan tumpahkan darahnya gitu kan. Nah, itulah tindakan Khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin. Karena diantara ciri khas Khawarij yang disebutkan oleh para ulama, diantara Syekh Shalih Fauzan, selain mengkafirkan pelaku dosa besar adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Yang hadir di sini adalah kaum muslimin. Dengan berbagai fraksi pengajian komunitas mereka adalah kaum muslimin. Haram darahnya ditumpahkan. Kalau mereka ditumpahkan darahnya, oh ini berat sekali. Nah, itulah tindakan Khawarij. Nah, ini makanya hati-hati dalam hal ini ya. Nanti akan menjerumuskan diri sendiri. Baik, begitu aja mungkin ya. Nah, Ustaz.